Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, syukur kepada Allah oleh karena kemurahan-Nya, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bahkan kita masih diberikan kesempatan oleh-Nya untuk dapat beribadah kepada-Nya. Mari sebagai rasa syukur kita atas kemurahan-Nya, mari kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ayat intro itu bagi setiap kita yang diambil dari Mazmur nomor 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita bukan hanya saat Dia memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya saja, tetapi juga saat Dia melayakkan kita orang-orang yang berdosa untuk datang kepadanya. Untuk itu marilah pada saat ini kita merendahkan hati kita dengan memohon pengampunan kepadanya atas segala dosa-dosa yang kita perbuat, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja.
Mari saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup kami, umat-Mu. Sekalipun kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki, orang-orang yang seringkali melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun Engkau masih tetap menerima kami dan masih tetap menunjukkan pertolongan-Mu bagi kami. Untuk itu, ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kami pada jalan yang benar, sehingga kami terus disadarkan dan diingatkan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Dengarkanlah juga ayat firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru yang diambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk menyanyi satu pujian dari PPR nomor 12, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari pada saat ini kita akan bersama berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk para pemerintah di dalam negara kita yang masih terus berjuang menanggulangi COVID-19. Kiranya mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan dari Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di gereja kita yang akan diadakan secara online. Kiranya segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik untuk setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan maupun setiap jemaat yang akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan pergumulan kehidupan setiap jemaat GKT Belimbing. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan baik. Sekalipun ada banyak tantangan, rintangan, dan pasang surut hidup yang kami jumpai di dalam hidup ini. Namun kami bersyukur Tuhan sebab sampai detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami untuk melalui setiap waktu dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang dengan membawa segala pergumulan kami di dalam doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih kepada para pemerintah yang Engkau percayai untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa bagi setiap mereka di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memimpin negara ini. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Mereka harus berjuang mencari jalan keluar terbaik untuk menanggulanginya. Biarlah kemurahan dan hikmat-Mu yang bekerja di dalam mereka, sehingga mereka dapat menemukan cara terbaik dalam menanggulanginya. Berikan juga kesehatan kepada setiap mereka, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami sendiri, khususnya dalam persiapan setiap kami jemaat-Mu untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober mendatang. Kiranya Tuhan menolong dalam segala persiapan kami, baik setiap kami para pelayan-Mu maupun setiap jemaat GKT Belimbing yang ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah setiap kami Tuhan dapat mempersiapkan diri kami dengan baik, sekalipun kami harus mengikuti secara online, tetapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikutinya dan menikmati momen sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan setiap kami. Ada begitu banyak pergumulan yang kami alami saat ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala pergumulan hidup kami, sekalipun kami tidak sempat menuturkannya satu persatu di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Apapun bentuk pekerjaan mereka, kiranya Engkau Tuhan yang berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan juga yang memulihkan setiap mereka. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menjamah setiap sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah melalui setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, Tuhan boleh berkati sehingga itu dapat memberikan kesehatan, pemulihan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam keluarga maupun di dalam perekonomian. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menyatakan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh tetap tercukupi di dalam Engkau. Kami terus berdoa juga untuk pertumbuhan iman, kerohanian setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam berbagai macam pergumulan kehidupan mereka. Biarlah iman mereka boleh tetap teguh, boleh tetap segar setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyi dari PPR nomor 262, Iman yang Beri Menang. Iblis maupun adat selalu
kesenanganmu dan majulah berperang. Pakailah ketopong selamat, peganglah yang benar, gentarlah musuh sekalian. Sebab sorak iman yang beri menang, imanlah beri menang, imanlah beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Hari Ratohangi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan hikmat dari sorga, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik. Dan apa yang sudah kami pahami, kami akan menyimpannya dengan baik dalam hati kami, mengingat serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ketika kami mendengar firman-Mu, lindungi kami dari segala yang jahat dan dari hal-hal yang akan menyesatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 yang mengatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah kewaspadaan rohani. Saudara, kalau ada kewaspadaan rohani, itu berarti juga ada kewaspadaan secara jasmani. Sekarang ini kita sedang melaksanakan kewaspadaan secara jasmani,
yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Jadi caranya kita berwaspada ini adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Inilah protokol kesehatan yang diberikan kepada kita untuk mewaspadai serangan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, secara rohani pun sebenarnya saudara, kita sedang berperang. Jadi dengan perkataan lain, kita sedang berada di medan perang sampai saat ini. Saudara, kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi secara rohani firman Tuhan mau mengingatkan kita sekarang sedang berada di medan perang. Saudara, kita diminta untuk waspada agar supaya kita tetap kuat dan tetap menang dalam menghadapi segala tantangan, godaan, peperangan secara rohani. Saudara, mari kita melihat mengapa kok kita diperintahkan untuk waspada secara rohani. Jadi kita melihat oleh karena pada saat ini kita sedang perang dan musuh kita itu adalah musuh yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara perhatikan ayat ini dengan jelas mau mengatakan kepada kita bahwa peperangan yang kita lakukan saat ini secara rohani adalah peperangan melawan iblis. Dan kita tahu bahwa iblis itu sangat licik, tipu muslihatnya sangat-sangat licik, dan dia dikenal sebagai bapak segala pendusta. Itulah sebabnya kita diminta untuk waspada. Kenapa? Karena iblis tidak kita lihat. Kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita memperhatikan bahwa musuh kita itu tidak kelihatan, tapi yang jelas musuh kita itu ada, dan musuh kita itu sangat kuat dan sangat tangguh. Itulah sebabnya firman Tuhan berpesan kepada kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita, cara satu-satunya untuk mengalahkan serangan daripada iblis dan penguasa-penguasa kegelapan ini adalah dengan senantiasa menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya adalah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan supaya kita dapat memenangkan peperangan rohani yang sedang kita hadapi setiap saat. Saudara, saya mencatatnya di sini. Perlengkapan senjata Allah di dalam bacaan kita tadi ada dua, yaitu perlengkapan senjata Allah untuk bertahan. Nah, perlengkapan ini dituliskan demikian, yaitu ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan. Ini merupakan perlengkapan senjata Allah untuk bertahan sehingga kita tidak mudah kalah. Namun demikian, saya mencatat juga bahwa ada perlengkapan Allah, ketopong keselamatan,
Dan perlengkapan Allah yang berikutnya adalah perlengkapan senjata Allah untuk menyerang, saudara. Jadi ada yang untuk bertahan, ada yang untuk menyerang. Kalau kita bertahan terus-menerus, maka mungkin musuhnya sulit dikalahkan. Tapi kita juga harus melakukan penyerangan terhadap mereka agar supaya kita dapat memenangkan setiap peperangan. Dan perlengkapan senjata Allah untuk berperang ini yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh yaitu firman Allah. Kemudian yang berikutnya doa dan permohonan. Saudara, ini perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyerang. Sekarang mari kita memperhatikan satu persatu perlengkapan ini supaya kita bisa memahaminya dengan baik dan menggunakannya di dalam peperangan. Saudara, yang pertama saya mencatat, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara, ikat pinggang itu membuat orang bebas bergerak. Jadi kebenaran itu menyebabkan orang Kristen itu akan bebas untuk melakukan tugas-tugasnya di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Jadi setiap orang Kristen harus memiliki keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan di sana, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara perhatikan, kita melihat bahwa kebenaran ini adalah cara untuk hidup melawan dustanya iblis. Karena iblis punya senjata yang paling tangguh, yaitu dusta. Dia adalah bapak segala pendusta. Seringkali dia menuduh kita perihal dosa, saudara. Sehingga banyak orang yang percaya akan tuduhannya menjadi lemah. Oleh karena apa? Oleh karena mereka berpikir, wah saya orang berdosa, saya akan dihukum oleh Tuhan, wah saya ini tidak bisa hidup baik karena dosa saya. Saudara, ini adalah tipu muslihat iblis. Oleh karena itu setiap orang Kristen harus memiliki keyakinan. Keyakinan apa itu? Bahwa mereka sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan memegang kebenaran Allah ini, maka kita akan dapat mengalahkan setiap dusta iblis yang ditujukan kepada kita. Kemudian kita juga memiliki keyakinan dengan kebenaran bahwa kita sudah ditebus. Dosa kita sudah diampuni melalui sengsara kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian kita juga memiliki senjata untuk bertahan, yaitu baju zirah keadilan. Baju zirah itu adalah baju untuk berperang yang dipakai, yang biasa melindungi dada dan bagian punggung saudara. Sehingga apabila ada senjata-senjata yang mau menyerang dari depan atau dari belakang, dapat dihindari. Jadi orang Kristen itu caranya untuk menangkis semua dusta iblis adalah dengan memiliki hidup yang baik. Memiliki hidup yang baik ini sangat penting, karena memiliki hidup yang baik ini adalah cara untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Jadi biarpun bagaimana banyak orang menyalahkan kita, banyak orang menyerang kita, tapi kita berpegang bahwa saya akan senantiasa hidup baik di dalam kehidupan saya. Saudara, jadi memiliki kehidupan yang baik itu cara untuk dapat mengalahkan serangan musuh. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan, kita diperintahkan untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, karena perbuatan baik ini merupakan baju zirah yang membuat kita tidak mudah diserang oleh segala serangan yang berasal dari iblis. Kemudian kita melihat baju zirah keadilan juga di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Mungkin kita katakan, wah
Pak, saya agak sulit untuk terus-menerus melakukan hal yang baik. Seringkali saya melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan tahu bahwa kita banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, Allah tahu kita banyak kelemahan. Oleh karena itu ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk mengatasi segala serangan iblis dengan terus-menerus melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita juga harus tahu bahwa kita dapat melakukan itu sekarang, yaitu melakukan hal yang baik oleh karena dosa kita sudah ditebus. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita sekarang adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menebus dosa kita dan mengampuni dosa kita. Karena dosa yang membuat kita seringkali tidak bisa berbuat baik, itu sudah ditebus dan sudah diampuni. Maka sekarang Roh Kudus dapat dengan leluasa menolong kita untuk selalu berbuat baik, sehingga dengan demikian tidak ada segala kuasa pun yang bisa menyerang kita apabila kita tiap-tiap saat melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, selanjutnya senjata yang berikutnya adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, kasut itu adalah sepatu saudara, yang membuat orang itu bisa siap segera bergerak untuk pekabaran Injil. Jadi dengan demikian kita diberikan kasut untuk bisa memberitakan Injil dengan leluasa. Kenapa demikian saudara? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan di sini bahwa kita akan bebas untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi dengan demikian kita harus tahu bahwa kita harus menggunakan kuasa yang Tuhan berikan ini agar supaya kita dapat dengan leluasa mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 16, saudara, di sana dikatakan dengan jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara perhatikan di sini, selain Tuhan memberikan kita kuasa, Dia juga memberikan kepada kita Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dengan demikian kita sudah diperlengkapi untuk kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian memberitakan Injil ini membuat segala serangan iblis akan dapat dipatahkan. Iblis itu bapak pendusta, cara mengalahkannya dengan melakukan kebenaran, yaitu melaksanakan perintah Tuhan, mengabarkan kebenaran itu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat perlengkapan yang berikut adalah perisai iman. Saudara, perisai di sini dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan perisai yang kecil, saudara, tapi perisai yang besar. Perisai itu adalah suatu alat untuk menangkis serangan musuh yang biasanya menggunakan panah yang ujungnya dikasih api. Jadi dengan demikian ketika panah itu mengenai perisai tersebut,
api itu langsung padam. Dengan demikian tidak akan mencelakakan orang yang memegang perisai tersebut. Saudara, jadi dengan demikian perisai itu adalah gambaran bahwa kita dapat mengatasi segala pencobaan-pencobaan atas iman kita. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan sekarang saudara. Banyak hal-hal yang menyerang kita untuk menjatuhkan iman kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu kita harus menggunakan perisai iman ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan dari Allah, karena kita sudah mengalami kelahiran kembali. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, jadi dengan demikian setiap kita diingatkan bahwa kamu harus menggunakan imanmu, ya. Jadi iman itu harus ada yang diimani, saudara, ya. Jadi kalau saya katakan saya orang beriman, saudara bisa tanya saya, "Loh Pak, Bapak beriman kepada siapa? Beriman pada pohon, beriman pada gunung, beriman pada manusia, atau beriman kepada siapa?" Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, iman kita itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudara, kenapa ini penting saudara? Kenapa itu disebut perisai iman? Jadi perisai iman itu iman kita tujukan kepada Yesus, agar supaya kita dapat bertahan melawan segala semudaya iblis. Yesus yang bagaimana? Kita harus kenal Yesus dengan baik. Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi dengan demikian saudara, maka kita perlu tahu bahwa Yesus yang mengasihi kita ini tidak mungkin mencelakakan kita, tidak mungkin mengecewakan kita, tidak mungkin merugikan kita, dan tidak mungkin akan mempermalukan kita. Oleh karena itu ketika iblis datang dengan serangannya mengatakan, "Wah, Tuhan sudah tidak peduli kamu lagi, Tuhan tidak akan menolong kamu," maka peganglah iman saudara, yaitu Yesus mengasihi kita. Bahkan dia sudah mati untuk kita. Oleh karena dia adalah Allah yang maha kasih, maka dia tidak akan celakakan kita. Dia tidak akan biarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan juga kemudian dikatakan bahwa kita juga memiliki Yesus yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal yang mustahil. Mungkin iblis katakan, "Wah, masalah ini tidak mungkin kamu dapat atasi, mustahil kamu dapat mengatasi." Memang betul, kita tidak bisa mengatasi, tapi kita punya Yesus Kristus yang sanggup melakukan hal yang mustahil. Jadi masalah sebesar apapun, maka Yesus kita jauh lebih besar daripada setiap masalah kita. Itulah sebabnya saudara, kita tidak berpegang. Begitu iblis bilang, "Wah, ini tidak bisa," saya katakan bisa. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal yang mustahil. Nah, ini iman ini adalah perisai saudara, agar supaya kita tidak mudah diserang oleh serangan-serangan iblis yang seringkali akan menjatuhkan iman kita. Saudara, kalau demikian iman kita ini harus kuat saudara. Setiap saudara harus memiliki iman yang kuat. Kalau begitu bagaimana caranya agar supaya saya memiliki iman yang kuat? Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus." Jadi dengan demikian supaya iman kita kuat, maka iman kita harus bertumbuh saudara. Dan cara untuk bertumbuh firman Tuhan satu-satunya adalah dengan mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini yang diberitahukan kepada kita. Kita banyak yang memusuhi kita, tetapi berpeganglah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Tuhan tidak pernah punya niat jahat di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang kita pegang sebagai perisai untuk dapat mengalahkan segala semudaya iblis. Saudara sekalian, kita melihat juga senjata yang berikutnya adalah ketopong keselamatan. Saudara, ketopong keselamatan ini adalah kepastian bahwa kita itu sudah diselamatkan.
Saudara, setiap orang Kristen harus memiliki kepastian ini, saudara. Kalau tidak, dia tidak bisa bertumbuh sebagai orang Kristen. Dia harus memiliki kepastian dulu akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Saudara, kita tidak saja diberikan keselamatan oleh Tuhan, tapi diberikan kepastian bahwa kita selamat. Bahwa kepastian keselamatan kita itu dijamin oleh Dia. Saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 katakan, semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan jelas katakan, aku mau beritahu kepada kamu, supaya kamu percaya, supaya kamu tahu bahwa kamu sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara, itulah sebabnya ayat ini harus kita pegang. Ini sebagai ketopong keselamatan. Saudara, bayangkan kalau tentara yang sedang berperang tidak pakai helmnya, saudara, tidak pakai topi bajanya, mereka akan ragu-ragu dalam berperang. Oleh karena itu mereka pakai topi bajanya sehingga mereka lebih mantap untuk maju berperang. Demikian juga kita. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan kita selalu ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan, kamu sudah memiliki ketopong keselamatan. Pegang dan pakai itu terus agar supaya kamu kuat dalam Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa pedang roh. Pedang roh ini adalah alat untuk menyerang, ya, untuk menahan serangan dosa dan menyerang dosa-dosa dunia. Saudara, kita melihat pedang roh ini penting, dan pedang roh itu adalah firman Allah, saudara. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus senantiasa membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Kenapa? Oleh karena inilah pedang roh yang akan dapat dipakai untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, kita melihat ini yang dikatakan bahwa saudara sudah diberikan apa? Pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Saudara, kita sudah diberikan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menggunakan firman Tuhan ini untuk menyerang iblis dan untuk bertahan dan untuk menyerang. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus tentang firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, maka kita perhatikan bahwa iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Saudara, kita melihat iblis menyerang, tetapi Yesus membalasnya. Dibalas menyerang. Yesus katakan, bukan dengan roti saja manusia dapat hidup, tapi dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kemudian Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan disuruh meloncat dari sana. Kemudian iblis katakan, sebab ada tertulis, kalau engkau loncat, maka dia akan menyuruh malaikatnya menatang kakimu supaya tidak terantuk pada batu. Tapi Yesus dengan jelas katakan, jangan kamu mencobai Allah Tuhanmu. Saudara, Yesus menyerang kembali iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga kita melihat bahwa Yesus, kemudian iblis mengatakan, jikalau kamu mau sujud menyembah aku, maka semua yang kau lihat ini akan kuberikan padamu. Maka Yesus dengan jelas katakan, pergilah kau iblis, ya, karena ada tertulis, hendaklah manusia itu menyembah kepada Allah Tuhan saja dan kepadanya berbakti. Saudara, bayangkan kalau Yesus itu tidak tahu firman Tuhan, saudara, pasti dia sudah didustai, dia sudah dipermainkan oleh iblis, saudara. Nah, tapi karena dia memahami firman Tuhan, dia memakai firman Tuhan itu untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Nah, inilah yang disebut sebagai pedang roh. Jadi setiap orang Kristen, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan dan tidak mengetahui firman Tuhan dengan baik, tidak meneliti firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, lah kalau iblis menyerang saudara, maka kita tidak bisa membalas. Kenapa? Kita tidak punya pegangan. Dan padahal pegangan itu sudah diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan.
Itulah sebabnya maka kita harus senantiasa membaca firman Tuhan secara teratur. Saya memberikan contoh saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang berlaku atas kamu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Allah itu setia, pada waktu kamu dicobai Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Saudara perhatikan di sini, banyak orang Kristen tahu firman Tuhan ini saudara. Pernah dan sering membaca, tapi sering membantah saudara. Seringkali orang Kristen mengatakan, wah saya tahu ayat itu Pak, tapi buktinya apa? Pencobaan yang saya alami sekarang ini pencobaan yang berat sekali Pak, sangat berat. Saya hampir tidak kuat menahan. Seperti misalnya pandemi COVID-19 ini, pekerjaan sudah hilang, penghasilan hilang. Wah saya mana sekarang yang Tuhan mau katakan? Sekarang Tuhan katakan tidak melampaui kekuatan. Padahal waktu dia ngomong itu dia masih kuat saudara. Kalau sudah melampaui kekuatan pasti dia sudah kalah, sakit dan lain sebagainya. Saudara, kemudian ada yang katakan, tapi Pak mana Tuhan bilang kalau saya dapat masalah ada jalan keluar. Lah sampai sekarang ini tidak ada jalan keluar ya Pak. Saya tidak pernah melihat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saya saudara. Firman Tuhan ini bukan diamini, diimani, tetapi firman Tuhan ini justru ditentang saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita melihat di sini bahwa orang katakan katanya Tuhan ikut bekerja. Mana? Sampai sekarang COVID-19 ini masih belum selesai. Mana Tuhan bekerja? Ini bukan Tuhan bekerja, tapi Tuhan membiarkan kita untuk menderita sengsara ya oleh karena COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti ingat bahwa firman yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk ditentang, tapi untuk dipegang agar supaya kita dapat bertahan dan bahkan kita menyerang. Kemudian kalau ada yang mengatakan percayalah ya bahwa Allah kita bukan Allah yang pendusta, Dia pasti akan menolong kita. Kita harus tetap sabar menanti pertolongan Tuhan, saudara. Jadi kita melihat di sini inilah yang disebut dengan pedang roh. Selain itu alat yang untuk menyerang. Yang terakhir adalah doa dan permohonan. Saudara perhatikan, kita harus lakukan doa dan permohonan ini harus dilakukan secara terus menerus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Jangan kamu jemu-jemu berdoa, tetaplah berdoa. Artinya terus menerus berdoa agar supaya kita dapat terus menerus menyerang segala dusta iblis dalam kehidupan kita. Kemudian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh kita berdoa salah-salan. Banyak juga mungkin orang yang berdoa ya pokoknya Pak Hari saya berdoa Pak kepada Tuhan. Ya entah dijawab entah tidak itu terserah urusan Tuhan. Ya dijawab ya baik, tidak dijawab ya sudah. Saudara, itu tidak boleh kita berdoa seperti demikian. Ini senjata yang Tuhan berikan membuat kita menjadi justru tidak bisa mengalahkan iblis dalam segala dustanya. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah berdoa untuk diri sendiri. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Berdoa untuk orang lain. Kenapa? Kalau mereka kuat, kita juga akan menjadi kuat. Jadi inilah cara kita untuk dapat menang dalam segala peperangan rohani. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita agar supaya kita sadar bahwa kita sedang dalam medan peperangan, jadi tetap waspada dalam Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dalam Markus pasal 4:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, mungkin melihat situasi dan kondisi seperti ini, kita mulai menjadi lemah, saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan berjaga, berdoa. Tetap berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa ya, sebab biarpun bagaimana tubuhmu itu lemah, rohmu itu penurut. Karena itu dukung rohmu supaya rohmu kuat untuk dapat menghadapi segala semu daya iblis. Nah, saudara, kita sudah belajar tentang senjata, perlengkapan senjata Allah.
Saudara, oleh karena itu apa yang harus saya lakukan dengan perlengkapan senjata Allah ini? Saudara, senjata Allah ini sudah kita miliki. Saudara sudah memiliki kebenaran. Saudara sudah memiliki baju zirah keadilan. Saudara sudah memiliki ketopong keselamatan, kasut untuk memberitakan Injil. Saudara sudah memiliki perisai iman. Saudara sudah memiliki doa dan permohonan. Saudara juga sudah memiliki firman Tuhan. Saudara, kita sudah memiliki semuanya ini. Nah, kita harus ingat, kita sudah memiliki perlengkapan senjata Allah. Oleh karena itu, kita harus ambil senjata itu dan kita pakai. Itu demikian dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus tadi, bahwa jangan dibiarkan. Saudara, banyak orang yang sudah memiliki tapi tidak pernah mau memakai perlengkapan senjata Allah ini. Itulah sebabnya dia seringkali kalah dalam menghadapi serangan-serangan daripada iblis. Oleh karena itu diingatkan, kita sudah memiliki. Kita harus mengambil perlengkapan senjata Allah itu dan menggunakannya. Dan kita harus terus menggunakan. Tidak boleh kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini sekali tempo. Misalnya kita berdoa sekali tempo, baca firman sekali tempo. Saudara, kita paham akan kebenaran sekali tempo. Saudara, tidak boleh seperti itu. Tuhan menginginkan kita harus terus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah berhenti berperang. Musuh-musuh kita tidak pernah berhenti menyerang kita. Itulah sebabnya segala perlengkapan Allah ini harus terus digunakan. Saudara harus tetap memiliki keyakinan bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Saudara sudah diberikan keadilan oleh Allah. Saudara sudah diberikan ketopong keselamatan. Saudara, kita melihat ini harus terus digunakan. Harus terus menerus berlatih untuk menggunakan agar kita makin terampil dalam menggunakannya. Saudara, jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa kita menggunakannya, perlengkapan senjata Allah yang kita pelajari tadi, yaitu dan terus-menerus menggunakannya dan supaya kita makin terampil dalam menggunakannya. Di dalam berdoa misalnya saudara terus-menerus menggunakan sehingga saudara makin terampil dalam berdoa. Artinya saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dulu mungkin saudara berdoa untuk kepentingan saudara sendiri, sekarang makin saudara berlatih berdoa, terus berdoa, melakukan saat teduh, maka saudara akan makin terampil dalam berdoa kepada Tuhan. Demikian juga dalam membaca firman Tuhan, saudara harus terus-menerus melakukannya agar supaya saudara makin hari makin terampil di dalam firman Tuhan, makin mengerti akan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa kita harus terus-menerus berlatih untuk menggunakan. Jangan hanya memiliki saja, tapi tidak dikenakan, tidak digunakan. Saudara, kita sudah memiliki perlengkapan yang sangat lengkap dari Tuhan. Namun sayangnya banyak orang yang tidak menggunakan perlengkapan ini. Mereka justru lebih banyak mengeluh daripada belajar menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kalau saya ringkas saudara, maka perlengkapan senjata Allah itu adalah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sangat penting dikatakan sebagai perisai iman kita. Saudara, itulah sebabnya saudara harus menyediakan waktu setiap hari untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu setiap hari. Saudara, ini tanda saudara waspada. Saudara sadar apa? Bahwa saudara sedang dalam medan peperangan. Kewaspadaan secara rohani ini penting karena musuh kita adalah musuh secara rohani, yaitu iblis dan kuasa kegelapan. Saudara, kemudian kita punya perlengkapan juga doa. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan supaya kita berdoa tidak berkeputusan. Doa yang tidak jemu-jemu. Saudara, kenapa demikian? Supaya kita tetap terlindungi di dalam menghadapi. Ini tanda orang yang berdoa, tanda orang itu sedang waspada bahwa dia sedang dalam peperangan. Karena itu dia perlu waspada dengan mempersiapkan rohaninya. Dan yang ketiga adalah pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita harus minta pimpinan Roh Kudus karena dialah yang akan memberikan keterampilan kepada kita menggunakan semua perlengkapan
senjata Allah ini. Sehingga dengan demikian kita dapat mengalahkan semua daya iblis. Saudara, dengan melakukan 3 hal ini, saudara membaca firman Tuhan, saudara berdoa, saudara minta pimpinan Roh Kudus, itu tandanya saudara sedang waspada terhadap peperangan yang kita sedang hadapi pada saat ini dan yang terus-menerus kita hadapi. Kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang kita dengan segala dustanya. Dan akhirnya saudara, bila kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita perhatikan Efesus pasal 6 ayat 13 dan ayat 11. Saudara, di sana dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara disuruh mengambil, jangan ditelantarkan. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara perhatikan di sini bahwa firman Tuhan katakan ambil perlengkapan senjata Allah itu supaya kamu dalam peperangan tetap berdiri, tidak menjadi jatuh. Tapi kami tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara harus tetap waspada. Kita sekarang sedang berada dalam peperangan secara rohani. Oleh karena itu kewaspadaan rohani ini sangat penting. Ambil seluruh perlengkapan Allah. Pakai seluruh perlengkapan Allah. Sehingga dengan demikian kita akan dapat bertahan melawan segala semu daya iblis. Dan kita akan tetap berdiri di dalam Tuhan setelah kita melakukan perjuangan dalam peperangan rohani kita. Dan bukan saja melakukan perjuangan, Tuhan menjanjikan kepada kita kemenangan lepas kemenangan. Tuhan memberikan kita senjata, perlengkapan senjata. Satu tujuan Tuhan, Dia ingin saudara dan saya untuk memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu sekali lagi, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Maka dengan demikian, kalau kita menggunakan semua, ini berarti sebenarnya bukan kita yang perang, tapi Allah yang berperang buat kita. Firman Tuhan dengan jelas juga mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi diam berarti tetap waspada bahwa kita sedang menghadapi peperangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan peringatan kepada kami bahwa kami sedang berada dalam medan peperangan secara rohani. Oleh karena itu kami harus tetap waspada secara rohani. Dan kami bersyukur juga karena Engkau sudah memberikan perlengkapan rohani kepada kami untuk dapat tetap berdiri dalam menghadapi segala peperangan rohani. Terima kasih untuk semua perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semuanya itu tidak kami telantarkan, tapi kami akan ambil, kami akan gunakan di dalam peperangan secara rohani. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau menginginkan kami untuk menang. Oleh karena itulah maka perlengkapan senjata Allah ini Tuhan berikan kepada kami. Tanamkan semua firman-Mu ini dalam hati kami Bapa, supaya berakar yang dalam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan mari pada saat ini kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari PPR nomor 245, Berilah Terang. Ada suara yang memanggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang di gelap terus
Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau karena kasih-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Dan pagi ini juga kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dan pekerjaan kami, supaya kami boleh tetap setia bersandar kepadamu. Dan kami mohon pertolongan-Mu pada minggu yang baru, sehingga kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Dan kami selagi serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Mari pada saat ini kita akan bersama membaca Katekismus Heidelberg, Minggu yang ke-39 tentang hukum Taurat Allah. Apakah yang dikehendaki Allah dalam firman yang kelima? Supaya saya menghormati, mengasihi, dan setia kepada ayah dan ibu saya, dan kepada semua yang berkuasa atas diri saya, mentaati dan tunduk kepada mereka, sebagaimana layaknya kalau mereka mengajar dan menghukum saya. Dan supaya saya juga bersabar dengan kelemahan dan kekurangan mereka, sebab Allah memilih mereka untuk memerintah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terhitung sampai hari ini kurang lebih sudah setengah tahun kita tidak bersama-sama beribadah secara bertatap muka. Dan selama itu pula kita tidak melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Namun ada kabar sukacita untuk kita semua. Kita berkesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus lagi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang. Oleh karena kita masih beribadah secara online, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menerimanya minimal sudah memenuhi syarat baptis dewasa atau sudah diteguhkan lewat peneguhan sidi. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan, roti dan anggur yang akan digunakan untuk sakramen perjamuan kudus harus menggunakan roti dan anggur yang disediakan oleh gereja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menerima sakramen dimohon mengambil roti dan anggur pada hari dan jam yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 atau pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang. Jadi pada hari dan jam tersebut nanti akan ada hamba Tuhan dan majelis yang bertugas untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan datang mengambil roti dan anggur di gereja. Dan yang ketiga, ini juga yang perlu kita perhatikan, yang penting, bahwa pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini akan dilaksanakan pada jam yang sama secara serentak. Jadi khusus pada minggu itu tanggal 4 Oktober 2020, link ibadah hanya dapat diakses pada jam kebaktian umum pagi yaitu pukul 6 dan jam kebaktian umum sore pukul 16.30. Jadi kami mohon Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menyesuaikan waktunya untuk mengikuti ibadah sekaligus sakramen perjamuan kudus pada tanggal tersebut. Demikian informasi untuk kita semua, harap menjadi perhatian. Akhir kata saya berpesan supaya kita semua tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bersandar sama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan doksologi. Berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius dan kita akhiri dengan Amin Song.
Sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.